Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Yang mana jujur ya para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menghitung betapa besar, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan ada yang bisa menghitung betapa banyaknya nikmat tersebut. Maka tidak ada yang pantas kita lakukan, melainkan kita harus bersyukur kepadanya. Bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita, dan juga bersyukur dengan anggota badan kita. Yaitu kita manfaatkan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin taat kepada Allah, dan semakin melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nantinya semua nikmat ini juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian ya, kalian pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu, yaitu hari kiamat, tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Nah, jadi kita gunakan untuk apa nikmat ini? Termasuk juga ya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat gawai atau gadget yang kita miliki, itu semua juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Maka itu ya marilah kita bersama-sama memanfaatkan nikmat-nikmat ini untuk kebaikan. Terlebih lagi kebaikan kita adalah kebaikan mempelajari bahasa Arab, yang mana di sini dalam bahasa Arab itu kita faham bahasa ini adalah bahasa pilihannya Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku umatnya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi dari Kitabihah karya Dr. Fi Abdul Rahim, ya, terbitan dari Islamic University of Madinah. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah masuk kepada kitab jilid yang kedua ya. Dan kita sudah masuk kepada pelajaran yang pertama dan kita sudah sampai kepada latihan-latihannya. Dan terakhir kita sudah menyelesaikan sampai latihan yang ke-9. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang ke-10. Nah, latihan yang ke-10, silahkan dibuka bukunya halaman ke-10 juga ya. Halaman 10, latihan ke-10 yang paling atas itu. Yang belum ada bukunya bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Baik, kalau sudah dibuka, kita baca latihan ke-10 ini. Latihan ke-10 di sana, ya, perintahnya adalah adkhil, yaitu masukkan. La'alla, kata la'alla, alal jumalil atiyah, pada kalimat-kalimat berikut ini, ilman, sebagai pengetahuan, bi'anna, bahwasanya, kata la'alla, ya, kata la'alla itu min, dari akhwati inna, dari saudaranya inna. Nah, baik, di sini para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ada kata akhwati inna, saudaranya atau saudari-saudarinya inna. Apa maksudnya ini? Ya, di dalam bahasa Arab kita mengenal kata inna ya sebagai amil nasab ya. Sebagai kata ya, sebagai kita lihat itu ya, kata misalkan di halaman ke-8. Nah, di sana kata inna di latihan yang ke-6 itu ya. Inna itu kan menjadikan isim setelahnya, jadi inna itu kan masuk ke dalam kata mubtada khobar. Dan kemudian perannya dia itu menasabkan mubtada dan tetap merofakkan khobarnya. Seperti di latihan yang ke-6 itu. Jadi setelah inna nanti isimnya itu yang pertama menjadi isim inna. Kemudian kata berikutnya menjadi khobar inna. Nah, jadi di situ mubtada'nya menjadi mansub ya, dengan difathahkan seperti itu. Nah, yang memiliki peran seperti ini ada beberapa huruf ya selain kata inna. Nah, makanya huruf yang perannya sama seperti inna, inilah kemudian dikatakan sebagai saudari-saudarinya inna. Apa saja itu diantaranya? Ya, diantaranya seperti kata ini, la'alla, yang ada dalam ayat ini.
Nah, kata la'alla ini juga seperti perannya inna. Dia menasabkan mubtada'nya dan merofakkan khobarnya. Nah, terus selain la'alla apa saja? Ya, bisa anda ya. Anda juga bisa. Kemudian saudari yang lain misalkan seperti ka'anna, lakinna, terus la'alla, laita. Nah, itu di antara saudari-saudarinya inna. Nah, misalkan kalau inna itu fungsinya apa? Inna itu fungsinya untuk taukid ya, untuk penekanan. Sehingga dalam bahasa kita diartikan ya sesungguhnya, ya sesungguhnya. Ya, kalau anda ya agak sama ya, bermakna taukid ya, bisa diartikan sesungguhnya atau bahwasanya gitu ya. Nah, kemudian kalau ka'anna itu perumpamaan ya atau permisalan, sehingga diartikan dalam bahasa kita itu seakan-akan, ya, seakan-akan. Nah, adapun kalau lakinna itu kan bermakna apa? Bermakna untuk membenarkan kalimat sebelumnya dan mengkoreksi kalimat sebelumnya dengan kalimat setelah kata ini lakinna. Sehingga artinya itu biasanya diartikan dengan akan tetapi, ya akan tetapi lakinna. Nah, terus ada la'alla. Nah, ini sekarang kita masuk kepada la'alla ini. Nah, kata la'alla ini secara maknanya dia mengandung makna pengharapan dengan sesuatu yang mudah diraih atau mudah didapatkan. Ya, sehingga ini artinya ya bisa semoga atau semoga ya, semoga dia gitu kan. Ya, adapun kalau laita itu mengharapkan sesuatu yang jauh, yang berat, ya, yang sulit diraih. Nah, itu dengan laita. Ada misalkan alangkah ya, seperti itu ya. Tapi itu kalau laita. Nah, baiklah itu di antara saudari-saudari Ina. Nah, sekarang kita membahas dengan la'alla. Nah, la'alla di sini di latihan ke-10 ini kalau dia dimasukkan ke dalam kalimat seperti di dalam latihan ini, berarti dia nanti masuknya ke domirnya ya, masuk ke depan ya, di domir. Jadi akan di domir. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Cara memasukkannya seperti dilihat di latihan yang ketiga ya. Seperti latihan yang ketiga. Nah, di sana domirnya itu ya akan berubah sebagaimana ketika dia kemasukan inna. Jadi kalau huwa dia akan berubah menjadi hu gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau hiya akan berubah menjadi ha. Nah, baik. Baik, seperti itu para pemirsa sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini sudah jelas ya, berarti silakan sekarang dikerjakan latihan ini dengan 12 kalimat 12 soal ini. Nah, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silahkan dikerjakan dan di pause videonya. Kemudian dikerjakan lalu nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silahkan di pause dan dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai mengerjakan latihan ke-10 ini, sekarang kita bahas jawabannya ya. Baik, yang pertama huwa bi khairin. Huwa bi khairin. Nah, kita tambahkan kata la'alla di depannya, dia menjadi apa? Ya, menjadi la'allahu bi khairin. Ya, semoga dia dalam kebaikan. Yang kedua, hum bi khairin. Mereka dalam kebaikan. Kalau kita tambahkan la'alla di depannya, maka menjadi la'allahum ya, la'allahum bi khairin. Semoga mereka dalam kebaikan. Taib yang ketiga, hiya bi khairin, dia dalam kebaikan. Nah, kalau ditambahkan la'al di depannya, hiya menjadi ha ya. Maka jawabannya menjadi la'allaha bi khairin. Nah, semoga dia perempuan itu senantiasa dalam kebaikan. Berikutnya yang keempat ya, hunna ya, mereka para perempuan. Hunna bi khairin, mereka ya dalam kebaikan. Nah, kalau digabung dengan la'alla, maka kalimatnya menjadi la'allahunna bi khairin. Ya. Semoga mereka para perempuan itu senantiasa dalam kebaikan. Terus yang kelima, anta bi khairin ya, Anda di dalam kebaikan. Maka ditambahkan la'alla, maka menjadi la'alla
Anta apa anta? Yaitu la'allaka ya. La'allaka bi khairin. Ya. Jadi semoga Anda atau semoga kamu senantiasa dalam kebaikan. Kedelapan ya, kedelapan antunna. Antunna bi khairin. Kalian para wanita ya dalam kebaikan. Nah, tambahkan la'ala menjadi kalimatnya menjadi la'alla kunna ya, la'alla kunna bi khairin. Nah, ya seperti di latihan yang ketiga itu. Jadi antunna ya di sana menjadi inna kunna ya. Kalau maka ini menjadi la'alla kunna. Taib yang kesembilan ya, ana najihun. Saya berhasil, sukses. Maka ditambahkan la'ala, ada menjadi ya ya. Kalau disamakan menjadi la'alli ya. La'alli najihun. Semoga aku menjadi sukses. Nah, ke-10 ya, ke-10 nahnu najihuna ya, kami orang-orang yang sukses. Nah, kalau tambahkan la'alla, nahnu menjadi na ya, nahnu menjadi na, sehingga kalimatnya menjadi la'allana najihuna ya, semoga kami atau semoga kita ya, kami atau kita ya, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses. Taib yang ke-11 kalimatnya ini al-mudiru fi ghurfatihi. Ya, kepala sekolah ada di ruangannya atau kepala sekolah ada di ruangannya. Nah, di sini ini sudah ada kata mubtada khobarnya. Nah, sehingga di sana ketika ada kata mubtada seperti ini, maka nanti mubtadanya menjadi isim inna ya. Maka di sana kemudian berubah menjadi mansub, sehingga la'allal mudiro ya, la'allal mudiro ya, dia berubah menjadi fathah. Kalau tadi al mudiru fi ghurfatihi, mudir di ruangannya, maka dengan la'allal mudiro, semoga mudir ya, la'allal mudiro fi ghurfatihi, fi ghurfatihi tetap di ruangannya. Jadi la'allal mudiro fi ghurfatihi, semoga kepala sekolah tetap ada di ruangannya. Taib yang ke-12 ya, al-ikhtibaru sahlun. Nah, al-ikhtibaru sahlun. Jadi ujian ini mudah. Maka ketika ditambahkan kata la'alla ya dengan harapan, maka di sana menjadi, kalau dari al-ikhtibaru dia menjadi la'allal ikhtibaro ya, la'allal ikhtibaro sahlun. Jadi semoga ujiannya ini menjadi mudah. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini selesai ya kita dari latihan yang ke-10 dengan kita mengenal adanya kata la'alla sebagai saudarinya inna. Sehingga perannya ketika masuk ke dalam sebuah kalimat juga perannya seperti inna, yaitu dia menjadikan mubtada'nya mansub ya. Baiklah para pemirsa sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan seperti ini kita paham ya, ternyata dalam bahasa Arab itu memang ada amil ya, yang pelaku yang bisa mengubah harokat atau kedudukan sebuah kata. Ya, dari sebelum mubtada bisa menjadi di sini menjadi isim inna dan saudara-saudaranya. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, memberikan bimbingannya kepada kita, sehingga kita senantiasa mendapatkan kemudahan dan keberkahan dengan apa yang kita pelajari, dan Allah menjadikan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Akhirul kalam, naktafi bihadzal qadar, bidoa rekam majelis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.